Assalamualaikum, halo teman-temanku semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi nih dengan aku, dan hari ini aku akan menjelaskan materi kita yang kelima, yaitu tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama aku Adinda Dwi Anggraini dari kelas 1A dengan NPM A1G 022030, mata kuliah pengelolaan pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman ingat nggak nih? Kemarin kita udah bahas tentang konsep manajemen sekolah dasar. Hari ini aku akan jelasin kakaknya nih teman-teman, yaitu tentang konsep manajemen mutu sekolah menengah. Jadi kemarin udah sekolah dasar, sekarang kita lanjut ke sekolah menengah. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan manajemen mutu sekolah menengah? Nah, sini aku jelasin. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, baik itu SMP, SMA, SMK, ataupun madrasah aliyah guna tercapainya tujuan pendidikan. Lanjut ke sasaran mutu pendidikan. Mutu dalam konteks pendidikan itu ternyata mencakup 3 hal teman-teman, yaitu tentang input, proses, dan output. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang input. Input ini meliputi kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas yang lengkap, lingkungan yang kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Oke, yang kedua adalah proses. Nah, proses ini meliputi KBM atau kegiatan belajar mengajar, metode dan pengujian efektif, ada organisasi atau manajemen administrasi yang baik, ada hubungan masyarakat atau industri erat, ada kegiatan ekstrakurikuler aktif dan semarak, dan yang terakhir pengendalian mutu efektif. Dan yang terakhir adalah output nih teman-teman. Output ini meliputi nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusannya tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, serta mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Apa aja karakteristik untuk menjadikan sekolah tersebut bermutu? Jadi gini teman-teman, karakteristik untuk menjadikan sekolah tersebut bermutu itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Kedua, sasaran hasil mutu pendidikan. 3, dimensi mutu sekolah. Dan yang 4, fokus manajemen sekolah menengah. Oke, kita kulik satu-satu ya teman-teman. Jadi, yang pertama adalah hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah, antara lain 1, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. 2, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 3, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. 4, memahami prinsip manajemen dan administrasi. 5, memahami kurikulum dan pengembangannya. 6, memahami tuntunan kebutuhan peserta didik atau life skills dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki visi dan misi. Yang kedua adalah sasaran hasil mutu pendidikan untuk membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1, berhalak mulia, beriman dan bertakwa. 2, cerdas, kreatif dan inovatif. 3, cakap dalam berkomunikasi atau bersosialisasi. 4, menguasai ilmu pengetahuan. 5, terampil dalam bekerja. Dan yang terakhir 6, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga yaitu tentang dimensi mutu sekolah yang mencakup 1, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, tepat sebagai lembaga pendidikan. 2, memiliki keunggulan. 3, terpercaya sebagai sekolah yang baik. 4, memiliki kondisi yang nyaman dan menyenangkan. 5, penampilan fisik maupun kegiatan yang menarik. Dan yang keenam, mengesankan dan favorit. Terakhir nih teman-teman, itu tentang fokus manajemen sekolah menengah. Fokus manajemen sekolah menengah ini mencakup 1, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 2, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. 3, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. 4, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang terakhir, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi aku tentang sedikitnya konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Jika ada yang ingin mencatat, silakan videonya di-pause dulu, dan jika ada yang tidak dimengerti, boleh tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.